Aduh, ayo kamu maju. Janji. Lola, ayah, jangan nangis lagi, ya? Berisik sekali. Bisakah kamu memberiku ketenangan? Anaknya mungkin lapar. Aku akan membuatkan susu formula. Lele, kita minum air tajin dulu ya. Nanti nenek akan pergi membelikanmu susu formula. Memberi air tajin? Kok bisa kepikiran? Anakku bisa makan. Kan barang kotor seperti itu. Air tajin bukan barang kotor. Juni juga minum itu waktu kecil. Lily, maksud ibu baik, kenapa kamu tidak menghargainya? Tangannya sampai melepuh. Iya, apa maksudmu? Jelas-jelas ibumu yang memaksa anak makan barang kotor itu. Sendiri yang numpahkan mangkuknya masih berani menyalahkanku. Lily, Juni waktu kecil juga minum air tajin. Dan lagi, aku memberikannya karena susu formula sudah habis. Anakku ini orang kota, hanya bisa minum susu formula impor. Kamu memberinya air tajin, tidak punya hati nurani, ya? Chen Junyi, aku peringatkan kamu, segera suruh dia pulang ke kampung. Kalau sampai ada apa-apa dengan anakku, aku tidak akan memaafkanmu. Ayo. Sayang, kamu baik-baik saja? Mau pergi ke rumah sakit? Lily, kamu gimana? Bu, kondisi Lily sedang tidak baik. Kenapa kamu bertengkar dengannya? Lily, jangan marah. Aku pergi dulu. Kalau ada apa-apa, dulu Juni saja yang lakukan. Pergi. Cepat pergi. Apa perlu kami mengusirmu? Nona, kamu terluka. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Ayo. Kamu mau apa? Tidak sempat, Bu. Tolong selamatkan kedua anakku. Kita semua akan mati. Orangnya? Di mana dia lah? Di sana. Cepat. Kumohon jaga mereka baik-baik. Tenang saja, aku pasti akan merawat mereka dengan baik. Tapi kamu bagaimana? Jangan pedulikan aku. Pergi. Cepat pergi. Lima tahun yang lalu, kalau saja aku tidak dikhianati, cucu-cucuku tidak akan terpisah. Zhenyu dan Yuan juga tidak akan mencari mereka selama bertahun-tahun. Sekarang keluargaku akhirnya stabil. Tapi kedua anak itu, di mana kalian? Pak Gu, masalah Tuan Muda dan Nona Muda. Sudah ada petunjuk. Mereka berada di Haicheng. Apakah informasinya akurat? Bagus. Bagus sekali. Keluargaku kami akhirnya bisa berkumpul lagi. Ayo pergi. Ubi jalar panggang! Jual ubi jalar panggang! Ubi jalar panggang yang manis. Boleh saya satu? Iya. Ini, makan selagi hangat. Terima kasih. Nenek. Nenek. Kenapa kalian datang? Bukankah nenek bilang pulang sekolah langsung pulang ke rumah? Nenek sudah sangat lelah setiap hari. Masih harus berjualan, biar aku dan kakak bantu nenek. Nenek tahu kalian anak baik. Tapi ini depan sekolah. Kalau sampai teman-teman tahu nenekmu adalah penjual ubi jalar, mereka akan menertawakanmu. Tapi nenek pernah bilang, rakyat pekerja adalah yang paling terhormat. Benarkan Xiaojing? Ya, kami bantu nenek jual ubi jalar. Supaya bisa cepat pulang. Ayo, cepat nenek. Aku dan teman-teman
Ayo bantu jual ubi jalar panggang. Halo nenek. Halo anak-anak. Jual ubi jalar panggang. Jual ubi jalar panggang. 우리 얼마나 많은 것을 잊고 살아가는지 라라라. Hari ini, Xiao Chen dan Xiao Jing sangat membantu nenek. Nanti malam, nenek masak sup iga untuk kalian ya. Makan iga. Ayo, kita pulang. Kakak, kenapa kamu? Xiao Chen. Kakak, kenapa kamu? Kakak. Xiao Chen. Bagaimana kondisi dokter? Penyakit anak ini adalah anemia hemolitik bawaan. Sebaiknya segera lakukan operasi transfusi darah. Tidak bisa ditunda lagi. Gunakan darah saya, dokter. Golongan darah saya sama dengan anak ini. Ini operasi besar. Tubuh Anda pasti tidak akan kuat. Dan selanjutnya masih membutuhkan biaya yang sangat besar. Saya menyarankan Anda untuk mempertimbangkannya lagi. Selama 5 tahun ini, saya sudah menganggap Xiao Chen seperti cucu saya sendiri. Bahkan jika harus menukar nyawa dengan nyawa, saya rela. Dokter, saya mohon tolong selamatkan dia, mohon. Saya mohon tolong selamatkan dia, selamatkan anak ini. Saya mohon, selamatkan dia. Nenek. Kenapa Anda harus seperti ini? Asalkan bisa menyelamatkan Xiao Chen, saya mau melakukan apa saja. Baiklah, sekarang saya akan segera mengoperasinya. Terima kasih dokter, terima kasih. Nenek, Xiao Jing Xiao Jing jangan takut. Xiao Jing anak baik. Lihat, kalau lampu itu sudah mati, kami akan kembali menemanimu. Ya. Xiao Chen, nenek pasti akan membuatmu sembuh. Operasinya sangat sukses. Anak ini setelah perawatan lanjutan 1-3 bulan akan pulih. Tapi kondisi tubuh Anda sekarang sangat lemah. Harus istirahat dengan baik. Nenek, kamu harus mendengarkan kata-kata paman dokter ya. Baik, nenek janji padamu. Dokter, tunggu saya pulang kampung dan jual rumah. Pasti saya akan kumpulkan biaya pengobatan. Kartu ini anak pegang dulu. Ibu, Junyi, kenapa kamu datang? Ibu, kenapa tiba-tiba dirawat di rumah sakit? Nenek tua bangka. Kamu mau jual rumah di desa? Lili, aku jual rumah untuk biayai pengobatan Xiao Chen. Kamu cuekin cucu sendiri, malah mau jual rumah untuk selamatkan orang luar. Ini rumah yang akan digusur. Harganya mahal loh. Xiao Jing jangan nangis, anak Lili masih kecil. Jangan bicara begitu di depan anak. Lili, sekarang kondisi kesehatan ibu tidak baik. Dengarkan dia sekali saja. Diam! Dia ibu apa? Selama 5 tahun ini, dia cuekin Lele. Sekarang malah mau kasih uang ke orang luar. Aku tidak cuekin Lele kok. Bertahun-tahun ini aku kerja serabutan. Begitu dapat uang, langsung aku kirim ke kalian. Xiao Chen dan Xiao Jing ikut aku. Sudah cukup menderita. Aku tidak bisa tega melihat mereka mati. Itu kewajibanmu. Uangmu dan rumahmu. Harusnya untuk Lele. Kalau 2 anak ini, lebih baik mati saja. Lili, aku mohon, berikan kartunya padaku. Itu uang untuk nyawa Xiao Chen. Bu, anak itu bukan cucu kandungmu. Buat apa repot-repot? Kamu mau uang? Boleh saja. Tunggu 2 anak ini mati. Aku belikan mereka kuburan yang bagus.
Junyi, jangan kalian pulang. Kalian pulang dong. Xiao Chen masih tunggu uang itu untuk menyelamatkan nyawanya. Ada apa? Kondisi kesehatanmu perlu istirahat total. Jangan bergerak sembarangan. Nenek, dokter paman, tolong selamatkan nenek saya. Tidak, saya harus pergi mengambil uangnya kembali. Anda mau kemana? Cepat kembali. Nenek, bangunlah. Nenek, nenek, bangunlah nenek. Apa yang terjadi? Nenek, bangunlah. Anda adalah Gu Yue, orang terkaya di Haicheng. Dia sudah pingsan. Kenapa masih bengong? Cepat tolong dia. Nenek, bangunlah. Nenek. Nenek. Kakek, tolong selamatkan nenek saya. Kakek, tolong selamatkan nenek saya. Nah, kakek akhirnya menemukanmu. Nenek, kamu sudah sadar? Xiao Chen, bagaimana perasaanmu? Saya sudah baik-baik saja, Nek. Anda adalah... Saya adalah kakek Xiao Chen dan Xiao Jing. Sungguh terima kasih banyak. Tidak hanya mendidik kedua anak ini dengan sangat baik, tapi juga menyelamatkan Xiao Chen dari ambang kematian. Ini semua adalah kewajiban saya. Di hati saya, mereka sudah seperti cucu kandung saya sendiri. Nenek, ikutlah kami pulang. Saya dan kakak tidak ingin berpisah denganmu. Ini. Iya, Nek. Saya ingin menemani nenek pulih. Apakah nenek tidak ingin melihat saya sembuh? Ibu yang terhormat, jangan ragu lagi. Kedua anak sudah berkata begitu. Ikutlah kami pulang. Saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Baik, nenek akan pulang bersama kalian. Asyik, asyik. Selamat datang di rumah, Tuan dan Nona kecil, sang penyelamat. Xiao Chen, Xiao Jing, kalian harus banyak makan sayur dan daging. Nutrisi harus seimbang, baru bisa sehat. Terima kasih, Nenek. Selama makan ini, kamu hanya sibuk mengurus dua anak ini. Kamu juga makan, Meirong. Aku bisa sendiri. Terima kasih. Nenek, kamu juga harus makan. Biarkan saja, nanti ada yang akan membereskannya. Aku memang nasibnya sibuk, tidak bisa diam. Kalau kamu tidak membiarkanku bekerja, aku malah tidak enak. Aku yang akan melakukannya. Kamu ada orang yang berjasa bagi keluargaku, datang untuk menikmati kebahagiaan. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu melakukan ini? Kakek, nenek mau mencuci piring, kamu bantulah dia mencuci bersama. Di TV katanya laki-laki dan perempuan bekerja sama, pekerjaan tidak terasa berat. Kakek, jangan malu-malu ya.
Kalian dua anak kecil ini. Perkataan anak-anak tidak perlu diperhatikan. Jangan sungkan. Ini aku yang membereskannya. Kamu adalah orang yang berjasa bagi keluarga kami. Bagaimana mungkin membiarkanmu melakukannya? Kakakku, kamu juga jangan memanggilku orang yang berjasa lagi. Panggil saja aku Huilan. Baik, Huilan, baik. Halo, Bu. Halo Junyi. Kamu dan Lily baik-baik saja? Bagaimana dengan Lele? Semuanya baik-baik saja. Liang Huilan, kamu bahkan lupa ulang tahun cucumu sendiri. Benar kan? Aku tidak lupa. Untuk ulang tahun Lele, aku akan kembali menjenguknya. Ingat saja, besok Lele akan mengadakan pesta ulang tahun di Hotel Guanghua. Dia terus mengomel ingin bertemu denganmu. Benarkah? Baik. Aku pasti akan menjenguknya. Ada apa? Ada masalah? Kakakku, besok aku harus pergi sebentar. Begini, cucuku akan berulang tahun. Dia mengadakan pesta ulang tahun di Hotel Guanghua. Aku harus menjenguknya. Ini hal yang baik. Bagaimana kalau aku, Xiao Chen, dan Xiao Jing menemanimu pergi? Tidak perlu. Selama ini aku tinggal di sini sudah sangat merepotkan kalian. Lagi pula, keluarga besan saya juga akan hadir. Besanku? Siapa nama besanmu? Qinwei. Qinwei. Namanya kok terdengar agak familiar. Nenek jangan pergi, kumohon nenek jangan pergi. Jangan pergi. Nenek akan kembali menjenguk kalian dalam beberapa hari ya. Jika kamu harus pergi, penuhi satu syaratku. Syarat apa? Nenek, ini semua untukmu. Jangan. Barang-barang ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Huilan, ini adalah ungkapan sayang anak-anak. Terimalah. Pakaian-pakaian ini, aku hanya memasukkan ke beberapa kantong. Cobalah dengan tenang. Ini terlalu pendek. Bagaimana dengan yang ini? If you are the one who came with me, please tell me who I was. If you are the one who die with me, like ashes in the sea. Wah, nenek sangat cantik. Huilan, terima ini sangat cocok dengan Jeongsamu. Tidak, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu adalah penyelamat keluargaku. Juga keluarga Xiao Chen dan Xiao Jing. Kamu harus menerima hadiah ini. Kalau tidak, hatiku tidak akan tenang. Baiklah. Nenek, kamu dan kakek sangat seras. Oh ya nenek, aku juga punya hadiah. Tidak. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Nenek, terimalah ini. Ini hadiah dari kami untuk kakak Lele. Nenek, berangkat dan pulanglah cepat. Aku dan Xiaojing serta kakek akan menunggumu di rumah. Baik. Nenek pasti kembali. Dah nenek. Siapkan untukku satu meja penuh hidangan dan minuman enak. Antarkan ke ruangan Jinzun, Hotel Guanghua. Oh ya, proyek di pinggiran timur. Serahkan saja kepada seseorang bernama Qinwei untuk ditangani. Junyi,
Hari ini kan ulang tahun Lele. Ibumu akhirnya datang tidak? Orang desa. Sok-sokan gaya apa? Bu. Aduh. Pak. Ibuku seharusnya sudah sampai. Ayah dan ibu tunggu sebentar lagi. Si nenek tua akan kembali. Si nenek tua akan kembali. Lele, itu nenekmu. Jangan bicara seperti itu. Memangnya ada nenek seperti itu? Meninggalkan cucu kandungnya sendiri tidak diurus, lagi melayani anak liar yang dipungut dari luar. Benar. Selama 5 tahun ini, ibumu pernah urus Lele tidak? Bukankah ibuku setiap bulan mengirim uang? Hatinya selalu ingat Lele. Uang sedikit itu buat apa? Bukankah keluargaku yang membantu? Maaf, sudah lama menunggu. Maaf, sudah lama menunggu. William datang, cepat duduklah. Kenapa panggilnya mesra sekali? Orang lain bisa mengira dia adalah istrimu. Tenang, tenang. Berdandan dan pakai baju baru, mau merayu siapa? Jangan-jangan cari pria lain ya. Aku tidak. Lily, apa yang kau katakan? Chen Junyi, ibumu itu cuma penjual ubi panggang di desa. Dari mana dia punya uang untuk beli ceongsa mewah seperti ini? Baju ini hadiah dari keluarga Xiao Chen dan Xiao Jing. Sudah lama aku tidak bertemu Lele. Tidak mungkin datang dengan wajah kusut. Wes, kau datang untuk apa? Selamat ulang tahun, Lele. Ini hadiah dari nenek untukmu. Sampah apa ini ya? Aku tidak mau. Kau sendiri pakai baju pesanan khusus, tapi untuk anakku memberikan sweater jelek seperti ini. Lily, ini aku rajut sendiri. Pakai benang yang bagus. Lily, apa yang kau lakukan? Kau sendiri yang bersemangat, Zeta, untuk pesta ulang tahun Lele. Lalu membawa barang jelek seperti ini untuk menipu anakku? Benar. Memang ada orang yang tidak punya uang, tapi pura-pura. Lele lihat, ada ini juga. Ini dari Xiao Chen untuk Lele. Kupikir, apa barang bagus? Batu rusak seperti ini. Kamu juga berani memberikannya? Lily, singkirkan kakimu. Tolong singkirkan kakimu. Ibu mohon padamu. Gelang ini bagus ya. Lepaskan. Nenek tua, barang-barang bagus semuanya kamu simpan sendiri, ya? Cepat keluarkan semua gelangnya. Serahkan padaku. Benar, pendidikan Lele ke jenjang yang lebih tinggi masih butuh banyak uang. Aku lepas saja. Tidak apa-apa kan? Keluargaku mengirimkan hadiah. Keluargaku mengirimkan hadiah. Ini adalah anggur dan daging yang dikirimkan oleh Direktur Gu. Selamat ulang tahun untuk anak kecil, Lele. Selamat ulang tahun untuk anak kecil, Lele. Presiden Direktur Keluarga Gu, bagaimana dia tahu anak saya ulang tahun? Direktur Gu, masih ada satu hadiah lagi untuk Tuan Qinwei. Orang terkaya menyerahkan proyek Dongjiao untuk saya tangani. Mulai sekarang, keluarga Qin kita akan meraih kesuksesan besar. Silakan dinikmati. Saya pamit dulu. Direktur Gu, barangnya sudah saya sampaikan. Hanya saja. Apa? Bu, barang-barangnya dibuang dulu. Ayo makan. Tunggu, siapa yang suruh dia duduk? Hari ini ada 2 kebahagiaan. Apa salahnya ibuku makan? Salah apa? Dia pantas? Makanan ini dari orang terkaya? Untuk kita, kenapa harus diberikan padanya? Dan lagi, kalau dulu aku tidak hamil duluan, mungkin aku tidak akan menikahi sampah sepertimu. Betul sekali. Bahkan pekerjaanmu pun diatur oleh Pak Qin dari keluarga kami. Ya,
Latar belakang Junyi memang tidak bagus, tapi setidaknya dia lulusan universitas ternama. Terus kenapa? Sekarang ayahku sudah dihargai keluarga terkaya dan sukses besar. Aku bisa saja menceraikan anakmu kapan saja. Lily, kalian sudah punya anak. Bagaimana bisa bercerai? Kalau kamu tidak ingin aku menceraikan anakmu, boleh berlututlah dan beri aku 3 kali sujud. Apa? Kamu berlutut atau tidak? Lily, kenapa kamu memukul ibuku? Aku tidak hanya memukulnya, aku juga akan memukulmu si pecundang. Berani membantah aku? Lily? Bu. Berhenti. Berhenti. Berhenti! Siapapun yang berani bergerak, coba saja. Nenek, kamu tidak apa-apa. Huilan, tidak apa-apa, aku di sini. Kamu tidak apa-apa. Kamu siapa? Mungkin pacar gelap yang dia cari. Terlihat juga tidak bagus. Wanita jahat ini, jangan ganggu nenekku. Ya, jangan bicara buruk tentang kakek nenek. Di sini tidak ada hakmu untuk bicara. Seorang dewasa begitu kejam pada anak. Tidakkah kamu merasa malu? Kamu sendiri cari pacar gelap. Masih berani menuduhku. Jika kamu berani bertindak lagi, aku tidak akan segan-segan. Tidak segan-segan? Kamu si miskin punya kemampuan apa? Anak perempuanku memukulnya. Kenapa? Anak laki-lakinya bahkan pekerjaan. Suamiku yang atur. Benar, ayahku bahkan dihargai oleh orang terkaya. Mendapatkan proyek 50 juta di pinggiran timur. Hari ini kalian merusaknya. Pesta ulang tahun anakku, kalian akan mendapat balasan. Benar. Jika Liang Huilan hari ini tidak minta maaf pada putriku, pekerjaan anaknya tidak akan bertahan. Nenek, jangan minta maaf, jangan minta maaf. Ibu. Baik. Aku minta maaf. Minta maaf dengan membungkuk. Pantaskah kalian menerimanya? Kamu siapa berani-beraninya mengatur di sini? Hotel milik orang terkaya di Haicheng ini kok bisa membiarkan sampah masuk? Benar sekali. Aku beritahu kalian, manajer Shen, hotel ini adalah temanku. Mengusir kalian keluar. Hanya perlu 1 kata dariku. Oh ya? Kalau bukan karena kamu besan Huilan, proyek Dongjiao mana akan jatuh ke tanganmu? Mau mengusirku dari hotelku sendiri? Kamu? Kok kamu orang terkaya? Mana mungkin membiarkan orang membawa sweater cuma camping dan batu jelek ke pesta ulang tahun? Sungguh menggelikan. Barang rongsokanmu ini diberikan padaku pun aku tidak mau. Kakek, lihat sweater yang ditenun nenek. Ternyata sudah digunting oleh orang-orang jahat ini. Hadiah yang kuberikan juga dibuang. Kalian ini benar-benar tidak bisa membedakan barang bagus. Ini bukan batu jelek. Ini adalah batu mentah yang kubeli mahal di lelang. Dibawa oleh pria hidung belang, pantas saja suka membual. Liang Huilan, lebih baik kamu minta maaf pada putriku. Jangan sampai demi orang luar kamu merusak masa depan putra kandungmu sendiri. Berpura-pura kelihatan meyakinkan juga ya. Orang yang tidak tahu mungkin benar-benar tertipu oleh. Manajer Shen, aku beri kamu waktu 1 menit untuk muncul di hadapanku. Liang Huilan, kurasa ini aktor yang kamu sewa. Nah, untuk menjaga gengsi, ya? Kalau kamu bisa memanggil manajer Shen, hari ini aku akan memakai nama keluargamu. Manajer Shen sudah datang. Manajer saya, Anda datang tepat waktu. Hari ini adalah pesta ulang tahun keponakan saya. Orang-orang ini tidak hanya membuat keributan, tapi juga memfitnah Anda di depan saya. Anda. Cepat suruh orang usir. Mereka keluar. Qingwei, kamu benar-benar membuat masalah besar untukku. Manajer Shen, bagaimana bisa saya yang membuat masalah untuk Anda? Jelas-jelas orang-orang sampah ini yang membuat keributan. Anda tenang saja. Saya akan segera melempar mereka keluar. Mari kita duduk dan minum beberapa gelas. Bodoh, masih bilang orang sampah? Kamu tahu siapa yang kamu sakiti? Manajer Shen, kenapa Anda memukul saya? Bukankah ini hanya 2 orang miskin dari desa? Kamu. Manajer Shen, tidak perlu bicara panjang lebar dengan mereka. Apa yang harus dilakukan? Tidak perlu saya ajari, kan? Ayo, orang-orang yang tidak punya mata ini, buang mereka keluar untukku. Manajer Shen, apakah Anda keliru?
lepaskan saya. Tak disangka, si miskin itu punya sedikit kemampuan. Mungkinkah dia benar-benar orang terkaya? Liang Huilan, barang dari desa seperti itu bisa mendekati orang terkaya. Menurutku, pasti mereka bekerja sama memainkan sebuah sandiwara. Benar, Ayah. Anda sudah mendapatkan penanggung jawab proyek yang ditandatangani langsung oleh orang terkaya. Masih takut dengan mereka? Tunggu sampai saya bertemu orang terkaya. Lihat bagaimana saya menghajar mereka. Masih sakit tidak? Aku baik-baik saja. Mereka benar-benar keterlaluan kalau tahu begini. Proyek Dongjiao pasti tidak akan kuserahkan pada Qin Wei. Maaf, aku sudah menyusahkan kalian. Huilan, jangan bilang begitu. Kamu adalah penyelamat keluarga kami. Awalnya aku ingin membela kamu lewat hal ini. Tidak menyangka mereka malah memperlakukanmu seperti ini. Lebih baik aku pulang ke kampung halaman saja. Beberapa waktu ini sudah merepotkan kalian banyak. Hatiku sungguh tidak enak. Bagaimana bisa begitu? Rumah nenek sebentar lagi akan digusur. Mau tinggal di mana? Nenek, jangan pergi. Nenek, jangan pergi. Jangan pergi. Bibi Liang, tinggallah di sini. Iya, Xiao Chen dan Xiao Jing tidak tega melihat nenek pergi. Kakek, bagaimana kalau mengadakan pesta ucapan terima kasih? Dengan begitu, bisa memberitahu semua orang bahwa nenek adalah penyelamat keluargaku. Nanti tidak ada yang berani mengganggunya lagi. Kenapa aku tidak terpikir? Baiklah, ikuti saran kalian. Adakan pesta ucapan terima kasih. Ini pasti butuh banyak uang. Lebih baik tidak usah. Bibi Liang, pesta ucapan terima kasih ini harus diadakan. Masalah uang, jangan khawatir. Ini. Iya, masalah uang jangan khawatir. 3 hari lagi. Aku akan membuat seluruh Haicheng tahu bertemu denganmu. Sama seperti bertemu dengan Kuku Yue. Siapa yang berani tidak menghormatimu? Itu berarti melawan Ku Yue. Jangan goyang-goyang. Aku jadi pusing. Waktu itu, manajer Sen bilang kita sudah menyinggung seseorang. Mungkinkah orang itu benar-benar orang terkaya? Kamu bilang pria liar itu orang terkaya? Tidak mungkin. Menurutku dia pasti berpura-pura. Tapi proyek akhir-akhir ini tidak ada kemajuan. Jangan-jangan benar-benar ada masalah? Ayah, kontrak ada di tangan kita. Apa yang perlu kamu khawatirkan? Lagi pula, Liang Huilan hanya seorang kampungan. Dia pasti menjalin hubungan dengan manajer Shen di hotel itu. Lili benar. Masuk akal. Kamu jangan terlalu banyak berpikir. Ini rumah Qin Wei kan? Kamu siapa? Saya asisten khusus Liu, presiden direktur grupu. Saya datang khusus untuk mengantarkan undangan. Silakan masuk. Ini rumah Qin Wei kan? Halo. Hari ini saya datang khusus untuk mengantarkan undangan. Ini untuk saya? Ya, 3 hari lagi keluargaku akan mengadakan pesta ucapan terima kasih. Untuk berterima kasih pada penyelamat putra kecil dan putri mereka. Kami mengundang kalian untuk hadir. Undangan sudah disampaikan. Saya pamit dulu. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Lihat kan, apa yang kubilang? Di pesta ulang tahun itu adalah sandiwara yang direkayasa sendiri oleh Liang Huilan. Kau benar-benar menyinggung orang terkaya? Masih bisa dapat undangan? Liang Huilan si kampungan itu mana mungkin kenal orang terkaya? Tidak seperti kita. Tidak hanya bisa bertemu orang terkaya di pesta ucapan syukur ini, nanti juga bisa berkenalan dengan tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai bidang. Bagus sekali. Kalau kita bahkan bisa menjalin hubungan dengan orang yang ditolong keluarga orang terkaya, bukankah kita bisa melesat karirnya? Pesta yang diadakan oleh orang terkaya ini memang berbeda. Yang diundang semuanya adalah orang-orang terpandang di Haikeng. Keluarga Qin kita sebentar lagi akan melesat maju. Tampaknya semua orang sudah tahu ayah mengambil alih proyek Dongjiao. Lihat, ayahku tetap yang paling hebat. Ibumu cuma wanita desa tua, ada gunanya apa? Ini bukan Pak Qin. Dengan proyek Dongjiao, diserahkan kepada Anda untuk ditangani. Ya, keluarga Qin kalian sudah merapat ke orang terkaya. Itu benar-benar sukses yang mengejutkan. Tidak. Siapa yang tidak tahu, pesta ucapan terima kasih ini tidak hanya untuk berterima kasih pada penyelamat keluargaku, tapi juga akan mengumumkan Anda mengambil alih proyek Dongjiao. Pesta ucapan terima kasih, hubungan kedua keluarga kalian tidak biasa. Kedepannya mohon bimbingan Anda. Tentu. Apakah kalian berdua tahu siapa penyelamat yang akan diucapkan terima kasih oleh orang terkaya hari ini? Dengar-dengar penyelamatnya.
Pernah menyelamatkan nyawa cucu lelaki dan perempuan orang terkaya. Sangat misterius. Iya, kalau bisa berkenalan dengan penyelamat ini, masa depan pasti akan melesat ke atas. Ayo, bersulang. Pesta ucapan terima kasih. Nenek, kita masuk yuk. Baik. Ayo pergi. Ada apa dengan Yuan? Bibi Liang, tadi ayah ada urusan dengan kami. Kalian duluan saja, kami akan menyusul nanti. Baiklah, kalian sibuk dulu saja. Aku akan bawa Xiao Chen dan Xiao Jing masuk untuk menunggu kalian. Baik. Liang Huilan, kenapa kamu datang ke sini? Liang Huilan, hari ini adalah pesta syukur yang diadakan oleh orang terkaya. Jangan-jangan kamu datang untuk menjilat kami? Ibu, kamu ngapain di sini? Cepat pulang. Kami datang untuk menghadiri pesta. Kenapa harus pulang? Benar. Menghadiri pesta. Kalian punya undangan? Waktu itu, soal kamu mengusir kami dari hotel, aku belum menghitung denganmu. Berani-beraninya kamu mengejar sampai ke sini. Cepat bawa pergi kedua orang ini. Jangan cari makan gratis di sini. Di depan anak-anak, jangan bicara seperti itu. Kamu jadi berani, ya? Apa kamu benar-benar terbawa peran? Mengira dirimu punya hubungan dengan orang terkaya? Semuanya, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah ibu mertua saya yang baik. Selama bertahun-tahun ini, dia tidak mengurus cucu kandungnya sendiri, tapi malah merawat 2 anak pungut dari luar. Dia juga menyuruh pria simpanannya berpura-pura menjadi orang terkaya untuk menipu di mana-mana. Apa? Wanita ini berani menyewa orang untuk menyamar sebagai orang terkaya? Sepertinya dia tidak ingin bertahan di Haicheng lagi. Dari penampilannya, dia terlihat seperti orang yang jujur. Tak disangka, dia bisa melakukan hal seperti ini. Jelas-jelas dia datang untuk menjilat. Tahu bahwa keluarga Qin dekat dengan orang terkaya. Jadi dia takut. Aku tidak menyewa siapapun untuk menyamar sebagai orang terkaya. Aku juga bukan datang untuk menjilat. Kalau soal menjilat, justru mereka yang menjilat nenekku. Hubungan. Benar. Setelah pesta ini selesai, seluruh Haicheng akan penuh dengan orang yang ingin berteman dengan nenek. Dia seorang nenek tua dari desa yang jual ubi. Kami menjilat dia. Apa kami gila? Liang Huilan, hari ini kalau kau bersujud dan minta maaf padaku, soal di pesta ulang tahun itu, aku akan memaafkanmu. Mungkin saja aku bisa membelahkanmu di hadapan orang terkaya. Kalau tidak, kalian tunggu saja mati. Kau? Ibu, kumohon, jangan ikut campur di sini. Soal permintaan maaf, ayah, biar aku yang gantikan ibu, ya? Junyi, jangan. Kau yang minta maaf untuknya. Tidak boleh. Harus Liang Huilan sendiri yang bersujud dan minta maaf padaku. Chen Junyi, kau di pihak siapa sebenarnya? Dia di sini cari mati? Apakah mau menarik keluarga Qin kami ikut tenggelam? Aku menyarankanmu, lebih baik putuskan hubungan ibu dan anak. Kalau sampai menyinggung orang terkaya, ayahku tidak akan membelamu. Nanti kamu akan diusir dari keluarga kami. Nenek tidak akan menyinggung orang terkaya. Karena hari ini, tokoh utama pesta ini adalah dia. Apa? Anak haram ini bilang, tokoh utama pesta hari ini adalah Liang Huilan. Kalian benar-benar pandai membuat besar-besaran. Siapa yang tidak tahu bahwa pesta ucapan terima kasih hari ini adalah untuk orang terkaya. Berterima kasih pada orang yang menolongnya. Apa hubungannya denganmu, Liang Huilan? Tidak hanya itu, orang terkaya juga akan mengumumkan penyerahan proyek Dongjiao padaku. Liang Huilan, kamu saja yang mau mati tidak apa? Jangan libatkan keluarga Qin kami. Mendapatkan keluarga semacam ini, sungguh sial besar. Wanita ini siku melengkung keluar. Mau mati sendiri saja sudah cukup. Berani-beraninya menyusahkan anak kandungnya sendiri. Ibu, hari ini semua orang terkemuka Haicheng ada di sini kamu. Bisakah kamu jangan mempermalukan diri di sini lagi? Junyi, kamu jijik padaku? Chen Junyi, berikan aku jawaban yang jelas hari ini. Apakah kamu mau memutuskan hubungan dengannya atau tidak?
Nenek, jangan sedih. Memutuskan hubungan dengan mereka adalah keberuntunganmu. Benar. Tunggu sampai kakek datang. Biarkan mereka menyesal nanti. Menyesal? Kalianlah yang akan menyesal. Kalau orang terkaya tahu ada orang yang berpura-pura menjadi dirinya, pasti tidak akan membiarkan kalian. Sudah, cepat berlutut. Lalu pergi dari sini. Jangan tunda dimulainya pesta. Kemarilah orang. Nenek. Kalian mau apa? Nenek. Lepaskan anak itu. Nenek, lepaskan mereka. Nenek, lepaskan. Nenek. Berhenti! Siapa yang berani bergerak? Bibi Liang, Anda baik-baik saja. Ayah ibu, kenapa baru datang? Aku dan Xiaojin sudah sangat khawatir. Mereka mengganggu kami. Mereka juga memfitnah nenek, bilang dia penipu. Bibi Liang, maaf, kami terlambat datang. Tidak apa-apa, Yuan. Aku baik-baik saja. Anda tenang saja. Ada aku dan Yuan di sini. Tidak ada yang berani menyentuh Anda. Kalian adalah orang tua dari dua anak haram ini. Jaga mulutmu. Bagaimana bisa ada menantu seperti kamu di dunia ini? Kamu yang harus minta maaf. Justru kamu yang harus minta maaf. Aku minta maaf padanya. Dia pantas. Jika kalian terus membuat keributan di pesta ini, silakan keluar. Kalian tidak diundang di sini. Dok, aku sangat ketakutan. Kalian tahu suamiku siapa? Suamimu siapa? Dia hebat? Suamiku adalah penanggung jawab proyek Dongjiao. Tamu kehormatan di pesta ini. Bukan orang sampah seperti kalian yang bisa berani-berani. Ya ampun, Bu. Jangan buang-buang waktu dengan orang-orang ini. Cepat panggil satpam untuk mengusir mereka semua. Agar tidak mengotori ruang pesta. Dan membuat orang terkaya tidak senang. Aku adalah penerus grupku. Siapa yang tidak ingin berkarier di Haicheng lagi, coba sentuh aku. Penerus grupku? Tidak mungkin. Anak orang terkaya? Tidak mungkin. Aku belum pernah mendengarnya. Orang terkaya punya ahli waris. Ya, orang terkaya sudah bertahun-tahun hidup sendirian. Aku belum pernah melihatnya mengumumkan ahli waris secara terbuka. Iya, aku dengar orang terkaya memang punya anak laki-laki. Tapi di Haicheng, dia tidak pernah muncul. Kamu bilang kamu adalah ahli waris orang terkaya? Siapa di sini yang mengenal? Itu karena kami sering mencari anak di luar, jadi jarang muncul di Haicheng. Buktinya mana? Keluarkan. Kamu? Lihat, ini kontrak proyek Dongjiao dan undangan pesta syukur. Kalau kalian tidak bisa membuktikan identitas kalian, cepat pergi dari sini. Benar, tidak ada bukti masih berlagak di sini. Kalian anggap kami bodoh? Kami semua masuk dengan membawa undangan dan ada dukungan dari proyek Dongjiao Bapak Qin. Aku percaya mereka. Ya, keluarga Bapak Qin punya hubungan baik dengan orang terkaya. Kalian mengacaukan pesta syukur ini, mungkin tidak bisa keluar dari Haicheng. Yuan dan Senyu benar. Mereka tidak berbohong. Liang Huilan, tidak kusangka orang kampung sepertimu cukup berani menggoda pria liar untuk menyamar sebagai orang terkaya dan menyuruh orang menyamar sebagai ahli warisnya. Hari ini, kalau kamu tidak memberi kami penjelasan, bukan sekadar diusir begitu saja. Wanita jahat, aku akan bilang pada kakekku. Suruh membatalkan kerja sama proyek Dongjiao. Proyek Dongjiao? Mana mungkin anak kecil sepertimu yang menentukan? Qinwei, lihat. Baik-baik. Ini adalah surat pemutusan kontrak proyek Dongjiao. Mulai hari ini, kamu bukan lagi penanggung jawab. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Surat pemutusan kontrak ini palsu. Tanda tangan ini berbeda dengan milik orang terkaya. Benar, ini palsu. Kalian memasukkan tulisan tangan orang terkaya. Sungguh tak termaafkan. Tulisan tangannya memang berbeda. Orang ini mengaku sebagai anak orang terkaya. Berani juga memasukkan kontrak orang terkaya. Nekat sekali. Kalau sampai orang terkaya tahu, dia bisa dipenjara seumur hidup. Kontrak pemutusan ini, ayahku yang menyuruhku menandatanganinya. Kamu si penipu, benar-benar menganggap dirimu sebagai pewaris orang terkaya? Aku Qinwei, bermurah hati. Asalkan dia
Liang Huilan, bersujud dan membungkuk 3 kali kepada aku. Semua ini bisa dibicarakan. Benar, bersujud dan membungkuk sudah murah bagi kalian. Kalau kalian masih bandel, aku akan laporkan ke polisi agar kalian dipenjara. Kamu yang mencuri gelang giok nenek, kamulah yang seharusnya dipenjara. Apa yang kamu katakan? Itu hadiah kakek untuk nenek, cepat lepaskan. Hanya gelang jelek. Sekarang keluarga kami hubungannya dengan orang terkaya sangat istimewa. Nanti apa yang tidak bisa dibeli, berikan padanya. Lily, apa yang kamu lakukan? Maaf sekali. Tadi tanganku terpeleset dan tidak bisa menangkapnya. Lily, sudah cukup. Chen Junyi, ini terakhir kalinya aku bilang. Putuskan hubungan dengan dia atau ikut dia kembali ke desa. Mulai sekarang, jangan temui anakku lagi. Wanita jahat, kamu menghancurkan gelang nenek, harus ganti rugi. Benar, gelang itu bernilai jutaan. Itu harta karun kakek yang disimpan bertahun-tahun. Ditambah batu mentah yang dikirim kakak sebelumnya. Kamu harus mengganti semuanya. Jutaan? Kalian para pengemis ini? Pasti belum pernah lihat ratusan ribu pun ya. Sekarang malah belajar menipu uang. Masih kecil sudah biasa bohong, sungguh tidak ada didikan. Anak kecil, mulutnya terus menyebut jutaan. Pasti sedang membuat. Iya, anak yang dibesarkan wanita desa bisa punya wawasan apa? Mereka berani main-main seperti ini di pesta ucapan terima kasih orang terkaya. Sungguh tidak ingin hidup lagi. Karena semua yang hadir di sini sangat yakin kami berbohong. Lebih baik cari ahli batu giok untuk melihat apakah gelang ini asli atau tidak. Saya sudah lama berkecimpung di industri batu giok. Biar saya yang lihat. Ini gelang giok yang terbuat dari batu giok biji terbaik. Ini barang langka yang sulit ditemukan. Mereka tidak berbohong. Apa? Gelang ini benar-benar bernilai jutaan? Bagaimana mungkin? Kakak yang tadi sudah bilang aku tidak berbohong. Dan semua orang melihat kamu yang menjatuhkan gelangnya. Kamu harus ganti rugi. Ganti rugi, ganti rugi, ganti rugi. Xiaojing, gelang ini semahal itu. Nenek tenang saja. Gelang ini hadiah dari kakek untuk nenek. Sekarang dipecahkan orang lain. Kami akan bantu nenek minta keadilan. Kenapa aku harus ganti rugi? Dia yang sukarela memberikannya ke ibuku. Kalau sudah diberikan padaku, itu milikku. Terpecahkan. Lalu kenapa? Bisa jadi gelang giok ini diculik pacar gelapmu. Karena kalian terus-terusan berkata kasar, maka keluarga kami juga tidak akan lagi berhati lembut. Xiaojing, cepat telepon kakek. Kakek, cepat dah. Kamu masih mau minta bantuan? Apa? Kalian mau apa? Lepaskan. Nenek. Nenek. Lily, aku mohon padamu, lepaskan mereka. Aku minta maaf. Gimana? Kalau begitu, minum botol ini, biar aku lihat ketulusanmu. Jangan minum lagi. Jangan minum lagi. Berani mengganggu orang yang berjasa pada Gu Yue. Kalian ingin mati? Xiaojing. Tadi sakit kan? Ayo, cepat perlihatkan ke nenek. Nek, aku dan kakak baik-baik saja. Jangan khawatir. Acara ucapan terima kasih ini diadakan hari ini untuk memberitahu semua orang bahwa Hulan adalah orang yang berjasa bagi keluarga Gu. Namun, kalian tidak juga berubah, masih menggunakan namaku untuk menindasnya. Tidak ingat pacaran? Kamu lagi. Masalah terakhir belum selesai. Kali ini, berani berbuat onar di sini. Kamu bilang aku berpura-pura jadi orang terkaya? Coba tanya orang di sini, siapa yang setuju denganmu? Asisten Liu,
kamu datang tepat waktu. Mereka berpura-pura jadi orang terkaya, menipu di sini, dan mengacaukan pesta ucapan terima kasih ini. Iya. Dan dia mengaku sebagai pewaris orang terkaya, memperdaya kami dengan dokumen palsu. Kamu harus membela kami. Asisten Liu, kedua orang ini juga dibawa oleh pria liar ini. Cepat usir mereka semua. Oh tidak, angkat mereka semua. Kalian sekeluarga, tahu apa yang kalian lakukan? Asisten Liu, kenapa kamu memukulku? Asisten Liu. Pak Gu, kali ini saya yang kurang teliti, membuat Anda dan keluarga merasa tidak nyaman. Apa? Dia benar-benar orang terkaya? Sudah aku bilang kakekku adalah orang terkaya, kalian masih tidak percaya. Tunggu, bodoh sekali. Benar, sekarang kalian terkejut. Menyesal pun sudah terlambat. Dua bocah, ayo ikut kakek nenek naik ke panggung. Selesai. Semuanya selesai. Cepat bangun. Cepat bangun. Hari ini saya mengadakan acara syukur ini. Pertama, untuk berterima kasih kepada penolong keluargaku kami, Ibu Liang Huilan. Dialah yang dengan susah payah membesarkan cucu-cucu saya, dan saat cucu saya sakit kritis, dia menyelamatkannya. Jadi, mulai sekarang di Haicheng, bertemu dengannya sama seperti bertemu dengan saya, Hu Yue. Kedua, mulai hari ini, proyek Dongjiao tidak lagi dikerjakan oleh Qin Wei. Keluarga Gukang membatalkan semua kerja sama dengannya. Jika ada perusahaan yang bekerja sama dengannya, berarti melawan keluarga Gu saya. Besar, kita kan satu keluarga. Ya, tolong. Mohon kepada Pak Gu berikan keringanan. Sekarang tahu kita satu keluarga. Dulu bagaimana perlakukanmu padanya? Ibu, Junyi kan anakmu. Tolong bantu kami. Ibu, bisakah kamu? Tadi, bukankah kamu baru saja yang dibilang memutuskan hubungan ibu anak? Sekarang, saya berani-beraninya minta keringanan. Kalau begitu, tidak perlu lagi. Ayo kita pergi. Sudah larut begini. Kenapa kalian belum tidur? Nenek, aku dan Xiao Jing khawatir denganmu. Nenek jangan sedih. Ada aku dan Xiao Chen yang menemanimu. Semuanya akan baik-baik saja. Xiao Chen, Xiao Jing, cepat tidur. Huilan, minumlah ini. Kamu juga istirahatlah lebih awal. Terima kasih. Kakek, kenapa kamu hanya menyiapkan susu hangat untuk nenek? Kenapa tidak ada untukku dan Xiao Jing? Benar. Kalau ada nenek, kakek langsung melupakan kami. Sungguh menyedih. Gelas ini untuk Xiao Jing dulu. Nanti nenek menuangkan satu lagi untuk Xiao Chen, ya? Kalian berdua, si monyet kecil nakal. Apa kalian ingin ku gendong dan ku gelitik? Xiao Jing, lari cepat. Huilan, hari ini salahku. Terlambat datang. Membuatmu dan anak-anak tersakiti. Tidak. Yang seharusnya minta maaf adalah aku. Memberikanmu begitu banyak masalah. Bahkan gelang giok yang sangat berharga itu pecah. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang kamu katakan ini? Yang diberikan padamu sudah menjadi milikmu. Tapi kamu membesarkan Xiao Chen dan Xiao Jing, bahkan menyelamatkan nyawa Xiao Chen. Ini tak ternilai harganya. Jauh lebih berharga daripada gelang itu. Sudahlah, Huilan. Sudah larut. Istirahatlah lebih awal. Pagi, ayo cepat, makan sarapan. Kamu buat banyak sekali. Aku tidak tahu apa yang kamu suka, jadi aku buat sedikit dari setiap jenis. Kalian duduk dulu. Aku akan ambil sisa susu. Kakek, lihat betapa pedulinya nenek padamu. Iya, kakek dan nenek sangat cocok. Makan lebih banyak. Kalau tidak mulutmu tidak bisa diam. Dan kamu juga. Sudahlah, cepat makan.
Kalian berdua, si monyet kecil nakal. Kakek, kapan sebenarnya kamu berencana untuk mengungkapkan perasaan pada nenek? Cincinnya sudah siap. Lebih baik langsung lamar saja. Kamu takut nenek tidak mendengar ya? Kakek, kamu kan orang terkaya di Haicheng. Bisakah kamu lebih tegas dan lebih aktif sedikit? Lebih tegas, lebih aktif. Nah, akan kutunjukkan padamu bagaimana si El tua di drama pendek mengejar wanita. Kalian bertiga sedang menonton apa? Kalian bertiga lagi lihat apa? Kami cuma nemenin kakek nonton video pendek. Mengikuti tren. Iya, nonton video pendek, mengikuti tren. Aku tadi lagi cuci baju. Lihat baju ini agak kebesaran. Jadi aku ubah sedikit. Coba kamu pakai. Nggak usah repot-repot begitu. Kerjaan ini biar pembantu aja yang urus. Cuma sedikit kerjaan. Aku udah terbiasa. Bajunya kelihatannya bagus. Cuma kebesaran. Diubah sedikit masih bisa dipakai. Baju itu memang modelnya longgar. Nenek malah mengubahnya. Tapi dia juga nggak tahu. Itu kan baju pesanan khusus yang mahal. Yang penting mereka berdua senang. Kalau bajunya kebesaran, ganti ukuran kecil aja kan bisa. Ini. Huilan, cincin ini. Untukmu. Aku. Nek, kakek sebenarnya sudah lama menyukaimu. Aku tidak memintamu langsung menjawabku. Aku tahu kamu punya beberapa kekhawatiran, tapi aku janji. Aku akan menghargai semua pikiran. Setelah kamu pertimbangkan matang-matang, baru jawab aku ya. Baik. Nenek, hari pertama sekolah, antar kami ke sekolah, ya? Iya, Nenek. Aku dan kakak ingin pergi bersamamu. Kalian baru pindah ke sekolah elit. Dan akan ada pertemuan orang tua murid baru. Aku pergi kurang tepat. Lebih baik kakek yang mengantarmu. Jangan, Nenek. Sekarang semua orang di Haicheng, siapa yang tidak mengenalmu? Tidak ada yang berani meremehkanmu. Benar. Siapa yang berani mengganggumu, kakek pasti tidak akan membiarkannya. Huilan, kamu tenang saja. Taman kanak-kanak itu ada investasi keluargaku. Lagi pula, kamu adalah orang yang berjasa bagi keluargaku. Semua orang di Haicheng. Siapa yang berani tidak menghormatimu? Tolonglah, antar kami ke sana. Baiklah, nenek akan mengantarmu. Ayo pergi. Dah, kakek. Sampai jumpa, kakek. Dah, hati-hati di jalan. Nenek, aula kecil ada di sana. Ayo kita ke sana. Ayo. Mari Xiaojing. Apa sakit? Kamu bagaimana? Kenapa kamu menghalangi jalanku, malah membuatku jatuh? Minta maaf padaku. Justru kamu yang menabrak adikku. Kamu yang seharusnya minta maaf. Nak, kamu menabrak orang tapi tidak minta maaf. Malah menyalahkan orang lain. Ayo. Nak, kenapa menangis? Nenek tidak memarahimu. Begini, nenek kasih permen. Ya? Siapa yang mau permenmu? Orang dewasa, kok mengganggu anak kecil? Iya. Memukul lalu kasih permen. Siapa yang mau? Bagaimana sih TK ini? Orang tak berpendidikan, bisa masuk. Kalian salah paham, aku tidak mengganggunya. Wah, cucuku. Kenapa kamu? Siapa yang mengganggumu? Nenek, si nenek tua ini yang mendorongku. Dia tidak mau minta maaf. Mana yang berani? Ini mengganggu cucu kesayanganku. Liang Huilan, kok kamu? Wuyan. Liang Huilan, ini taman kanak-kanak bangsawan. Bagaimana kamu bisa masuk? Oh, kamu di kota, jadi pengasuh orang kan? Pantas saja, baunya masih miskin dan kumuh. Ternyata, benar, menikah dengan orang seperti Chen Hongtai, mana bisa hidup enak? Tidak seperti aku, menikah dengan Lao Zhao. Hidup mewah dan nyaman, jangan ditanya lagi. Wuyan, tadi cucumu yang menabrak cucu perempuanku. Xiao Chen tidak terima, jadi dia cuma berkomentar.
Aku benar-benar tidak mengganggunya. Mengingat kita sesama warga dan sahabat. Lupakan saja. Siapa yang sesama warga dan sahabat dengan orang kampungan sepertimu? Aku ini istri direktur pabrik. Kamu bisa bandingkan denganku? Dengar, hari ini kamu harus minta maaf pada cucuku. Kalau tidak, urusan ini tidak akan berakhir. Yang harus minta maaf justru kalian. Cucumu menabrak adik, lalu menuduh nenek mengganggunya. Semua itu kulihat sendiri. Benar, nenekku sama sekali tidak mendorong atau memarahinya. Dia sendiri yang duduk dan mengamuk. Kalian berdua berani membantah orang dewasa? Wuyan, ini urusan antara anak-anak. Kamu tidak perlu bicara seenaknya. Liang Huilan, kamu cuek dengan cucu kandungmu sendiri di rumah, malah melayani anak orang lain. Apakah aku salah? Xiao Chen dan Xiao Jing meski bukan cucu kandungku, tapi aku menganggap mereka seperti anakku sendiri. Aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu tentang mereka. Aku tidak mengizinkan kamu bicara seperti itu tentang mereka. Orang macam apa tidak peduli anak sendiri terhadap anak orang lain, begitu perhatiannya, benar-benar tidak masuk akal. Lihat dia begitu melindungi anak orang lain. Bahkan disekolahkan ke taman kanak-kanak elit, mungkin saja dia menggandeng orang kaya, baru begitu bersemangat. Pasti, orang itu adalah sesama desanya. Mengenai dia sangat tahu seluk-beluknya. Wanita seperti dia, yang selalu membela orang luar, bisa jadi orang baik apa? Kalian tidak boleh mengoceh sembarangan. Benar nenekku adalah nenek terbaik di dunia. Dia mengandalkan jual ubi jalar dan kerja serabutan membesarkan kami. Bukan orang seperti yang kalian kata. Jual ubi jalar kerja serabutan? Bisa punya uang menyekolahkan kalian ke sini? Liang Huilan, hari ini kamu dan kedua anak ini. Kau tidak minta maaf pada cucuku, maka keluarlah dari sini. Keluarlah. Wu Yan, Xiao Chen dan Xiao Jing juga masuk dengan membayar uang sekolah. Atas dasar apa kamu mengusir kami? Suamiku, Lao Zhao, adalah investor taman kanak-kanak ini. Dan dia sebentar lagi akan bekerja sama dengan CEO Gu, orang terkaya di Haicheng. Nanti masa depannya tak terbatas, katakan, apakah aku punya hak untuk mengusir kalian keluar? Kamu yakin ingin mengusir kami keluar, kamu akan menyesal dan tidak bisa memperbaikinya lagi. Menyesal membersihkan orang miskin seperti kalian. Apa yang harus kusesali? Itu karena kakek kami adalah investor terbesar di sekolah ini. Nah, kakek saya adalah CEO grupku. Ya, kakek saya adalah presiden grupku. Apa? Orang terkaya di Haicheng adalah kakek kalian. Kalian benar-benar bisa berhayal. Siapa yang tidak tahu keluarga terkaya kehilangan anak laki-laki, dan menantu keluarga terkaya selalu mencari di luar. Orang seperti kalian berani mengkhayalkan keluarga terkaya. Aku ulangi sekali lagi. Harap hormati kedua anak ini. Lagi pula, Xiao Chen dan Xiao Jing tidak berbohong. Tuanku adalah kakek kandung mereka. Kamu bilang orang terkaya adalah kakek mereka. Mereka memanggilmu nenek. Apakah kamu istri orang terkaya? Meskipun kedua anak ini tidak berbohong, masa dia tidak mirip istri orang terkaya? Paling-paling pengasuh yang ingin naik pangkat, Liang Huilan. Cepat bawa kedua pembohong ini pergi. Jangan kotori tempat ini. Pergi! Iya, cepat pergi! Pergi! Berani menyamar sebagai keluarga orang terkaya di sini. Jangan harap bisa bertahan di Haicheng lagi. Ada CCTV di sana, cukup periksa, maka akan tahu siapa yang berbohong tadi. Benar, periksa CCTV. Lihat siapa yang berani mengusir kami. Kalian benar-benar menganggap diri sebagai cucu kandung orang terkaya. Bilang periksa CCTV ya, periksa. Ayo, periksa rekaman. Menyamar sebagai keluarga orang terkaya, berani minta periksa CCTV. Kalian benar-benar nekat. Xiao Chen benar, konflik antara anak harus diperiksa dengan jelas. Kamu yang begitu banyak tahu, apa tidak tahu? Kakek saya pernah mengadakan upacara syukur. Khusus untuk berterima kasih pada nenek. Kakek saya juga pernah bilang, nanti kalau ketemu nenek di Haicheng, anggap saja seperti ketemu beliau sendiri. Tidak boleh ada yang tidak hormat padanya. Sepertinya memang ada kejadian seperti itu. Aku dengar, pesta itu mengundang banyak orang terkenal di Haicheng. Suasana sangat meriah. Jangan wanita ini benar-benar orang yang berjasa bagi keluargaku. Kalau begitu kita bukannya sudah menyinggung keluarga orang terkaya? Iya. Tidak mungkin. Dia orang desa. Mana mungkin kenal orang terkaya? Menurutku mereka cuma mengarang cerita. Ternyata kalian yang mendatang ke pesta ucapan terima kasih itu. Dan melihat mereka di pesta, yang dilihat sendiri baru bisa dipercaya. Kabar angin mana bisa dipercaya? Ada apa ini? Kenapa tidak ikut pertemuan penyambutan murid baru? Ngumpul-ngumpul di sini untuk apa? Mereka yang mendorong saya sampai jatuh, tapi tidak mau minta maaf. Benarkah begitu? Kepala sekolah. Anak inilah yang menabrak Xiao Jing sampai jatuh. Lalu sengaja duduk di tanah, menangis dan merengek. Makanya banyak yang berkerumun. Kami mau periksa rekaman CCTV, tapi malah dihalangi. Kepala sekolah, suami saya, Pak Zhao. Kan investor TK ini. Awalnya pikir anak di sini pasti aman. Ternyata di sini siapa saja diterima. TK elit macam apa ini? Ya cuma begitu saja. Anda, istri Direktur Zhao? Maaf.
Kurang hormat. Mereka bilang saya tidak punya hak untuk menghentikan mereka memeriksa CCTV. Menurut Anda, apakah saya punya hak ini? Ada, tentu saja ada. Kalau Anda tidak punya, itu sama sekali tidak adil. Kalian hari ini, kalau tidak memberikan penjelasan kepada Nyonya Zhao, sekarang keluar dari sini. Kalian harus pergi keluar sekarang. Kepala sekolah, bukankah masalah ini harus diselidiki dulu? Xiao Chen dan Xiao Jing, mereka berdua sudah membayar uang sekolah. Bagaimana bisa langsung diusir begitu saja? Atas dasar apa? Atas dasar Nyonya Zhao kami. Adalah investor taman kanak-kanak ini. Benar. Menurut kalian cuma menyusup masuk diam-diam. Bisa jadi, sudah lama tahu aku di sini, ingin cari gara-gara. Kalau kamu usir kami keluar, taman kanak-kanakmu ini Tidak akan bisa beroperasi lagi. Kamu, anak kecil, berani mengancamku, hanya mengusir kalian. Keluar saja sudah ringan. Satpam, usir mereka. Semuanya keluar untukku. Lepaskan aku. Kakekku adalah CEO grupku. Lihat, siapa yang berani menyentuh? Apa? Nenek bilang tidak salah. Kakekku sebelumnya mengadakan pesta ucapan terima kasih. Tempatnya untuk berterima kasih pada nenek. Beberapa waktu lalu, orang terkaya memang mengadakan pesta ucapan terima kasih. Jangan-jangan, mereka benar-benar anak keluarga orang terkaya? Kepala sekolah, seluruh kota Hai tahu orang terkaya mengadakan pesta ucapan terima kasih. Tapi tidak ada satupun dari kita yang pernah hadir. Siapa tahu mereka sedang berbohong. Nyonya Zhao benar, aku tidak boleh salah pilih pihak. Kalian berani menggunakan nama orang terkaya untuk menipu di sini? Tangkap mereka semua untukku. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Hari ini adalah pertemuan orang tua murid baru. Kenapa kalian berkumpul dan ribut di sini? Sayang, ada yang mengganggu aku dan Zimo. Iya, memang mereka. Si kampungan ini membawa anak orang lain, menyusup masuk, malah memukul Zimo kita. Apa? Dia berani memukul orang? Kakek, tolong balas dendam untuk aku. Tangkap mereka semua. Kalian, itu menggerakkan aku investasi ini. Memukul cucuku hari ini harus beri aku penjelasan. Aku tidak memukul siapapun. Kalian bisa periksa rekaman CCTV. Jelas-jelas cucumu yang menabrak cucuku sampai jatuh, lalu sengaja berbohong. Bilang aku yang memukul. Kamu masih mau periksa CCTV? Kamu tahu siapa aku? Aku adalah orang yang akan bekerja sama dengan orang terkaya di Haijang. Aku akan menjadi orang yang di atas orang lain. Orang hina. Seperti kalian. Mengusir kalian saja. Sudah merupakan kebaikan. Kamu masih mau kerja sama dengan kakekku? Mimpi. 3 hari lalu, kakekku mengadakan pesta ucapan terima kasih. Dia bilang, siapapun yang bertemu nenekku tapi tidak menghormatinya, tidak berhak bekerja sama dengannya. Tidak tahu, Kak? Bagaimana dua anak ini bisa tahu begitu banyak? Jangan. Jangan. Kalian benar-benar cucu-cucu direkturku? Kamu yakin? Tidak terlalu yakin. Di pesta ucapan, terima kasih hari itu, tuanku dan rombongannya pergi lebih awal. Aku hanya melihat bayangan punggungnya. Kamu hanya melihat bayangan punggung, lalu sudah ditakut-takuti oleh mereka? Liang Wilan ini ternyata berasal dari daerah yang sama denganku. Mantan suaminya adalah seorang bajingan, suka mabuk, berjudi, dan main perempuan. Segala macam dia lakukan. Wanita seperti dia bisa mendekati orang terkaya. Ya, kedua anak itu bilang dia menghidupi mereka dengan berjualan ubi jalar. Mereka dibesarkannya. Bagaimana? Mungkin dia adalah istri orang terkaya. Bagus. Aku hampir saja tertipu oleh kalian. Liang Huilan, kamu masih berkhayal menjadi istri orang terkaya? Sekarang mau minta maaf pun sudah terlambat. Menghina suamiku, itu sama saja menghina orang terkaya. Aku akan mewakili orang terkaya, memberikan pelajaran untuk kalian. Satpa. Lepaskan. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Cepat lepaskan nenekku. Wanita jahat ini berani-beraninya menyakiti nenek. Anak kecil kurang ajar. Ada ibu yang melahirkan tapi tidak ada yang mendidik ya. Nenek, jangan takut. Aku sekarang akan telepon kakek, memanggilnya ke sini. Aku biarkan kamu menelan. Ketua, ada masalah buruk. Ada kok sampai panik-panik begini? Bibi Liang dan Xiao Chen, Xiao Jing mereka dipukuli orang di taman kanak-kanak. Apa? Tunda rapat? Sekarang juga ketike? Baik. Aku suruh kau pukul. Sudah di ujung tanduk masih melawan. Tidak akan menyerah sebelum melihat peti mati, ya. Asisten khusus Leo di sisi orang terkaya sudah mengirimiku pesan. Katanya orang terkaya sudah menyiapkan hadiah besar untukku. Kalian sampah-sampah busuk ini. Ternyata benar penipu. Kakekku tidak mungkin bekerja sama dengan orang sepertimu. Apalagi memberimu hadiah besar. Nenek, jangan takut. Semua yang dia katakan itu bohong. Kakek pasti akan datang menyelamatkan kita. Para orang tua, dengan adanya anak yang suka berbohong seperti ini di sekolah, kalian tidak takut mempengaruhi. Nah, kalian sendiri? Keluarlah dari sekolah ini. Benar. Jangan pengaruhi anak orang lain. Keluarlah.
Aku lihat siapa yang berani menyuruh mereka pergi. Huilan, maaf. Aku terlambat. Kamu dan anak-anak pasti menderita. Kakek, kenapa baru datang? Kami hampir dituduh mati-matian. Tadi dia memukul nenekku dan menyuruh orang lain mengusirkan. Wah, jadi kamu kekasih Liang Huilan? Pakaianmu memang tampak gagah, tapi baju ini jangan-jangan cuma disewa. Kamu berani memukul orang? Kamu tahu siapa yang kamu pukul? Memukulnya? Kenapa? Siapa suruh dia membawa? 2 anak haram masuk ke sini? Ini kan taman kanak-kanak elit, bukan tempat untuk orang sembarangan. Benar anak-anak yang masuk sini. Semua kaya atau bangsawan. Apalagi Direktur Zhao kami. Dia adalah investor taman kanak-kanak kami. Dengar tidak? Saya investor di sini dan pabrik saya segera bekerja sama dengan orang terkaya Haicheng, tuanku. Dengan kalian sampah-sampah ini, bisa apa? Zhao Dalong, tak kusangka di Haicheng, kau bisa berkuasa sewenang-wenang. Kau kenal saya? Sudah kubilang kakekku adalah orang terkaya. Kakek, mereka memakai namamu untuk menindas orang. Dengan kerja sama dengan mereka. Kalian semua jadi aktor-aktor ya. 2 anak haram ini tak berbapa, suka bohong, sudah biasa. Kalian bahkan berani berpura-pura menjadi orang terkaya di depan Pak Zhao. Sekarang saya akan menelepon asisten Liu. Biarkan dia yang membongkar kebohonganmu. Asisten Liu, ada masalah di taman kanak-kanak. Asisten Liu, akhirnya kamu datang. Ada orang di sini yang mengaku sebagai orang terkaya. Asisten Liu, kenapa kamu memukulku? Orang yang mengaku-ngaku sebagai orang terkaya ada di sini. Tangkap dia untukku. Zhao Dalong, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Asisten Liu, orang ini memakai nama orang terkaya. Dia menipu dan berbuat curang. Suami saya itu sedang menegakkan keadilan. Kalian sekeluarga diam semuanya. Sudahlah, Xiao Liu. Tuanku, sebelumnya semua kan saya tidak bekerja dengan baik. Mereka baru berani memperlakukan kita seperti ini. Apa? Dia adalah tuanku? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Liang Huilan kenal dengan orang terkaya? Hancur. Semuanya hancur. Kalianlah yang memakai nama kakek saya untuk menipu dan berbuat curang. Ingin bekerja sama dengan kakek saya? Mimpi saja. Tuanku, saya buta mata, dia mengenal keagungan. Mohon ampunilah saya. Saya punya keluarga yang harus dihidupi. Mereka masih menunggu saya menghidupi mereka. Hanya berharap Pada kerja sama kali ini dengan Anda, tuanku. Tuanku. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia orang terkaya? Liang Huilan. Dia bahkan lebih tidak mungkin menjadi istri orang terkaya. Diam! Perempuan brengsek. Sampai sekarang kamu masih membuat keributan. Kamu akan menghancurkan karierku sepenuhnya. Zhao Dalong, orang sepertimu tidak hanya keluarga Gu kami. Seluruh Haicheng tidak akan ada lagi yang mau bekerja sama denganmu. Baiklah, kita pulang. Tuanku, Anda tidak boleh pergi. Sekolah kami masih bergantung pada Anda. Kamu tidak bicara. Aku hampir saja melupakanmu. Orang seperti kamu, penjilat yang memandang rendah orang lain, masih berani bicara denganku TK ini. Memiliki kamu sebagai kepala sekolah, sungguh memalukan. Paman dan bibi sekalian, tadi kalian masih membantunya menghina nenekku bersama-sama. Tapi nenekku mencari nafkah dengan tangannya sendiri. Apa yang memalukan dari itu? Justru orang-orang seperti mereka yang memalukan. Kakakku benar. Kak, kita pulang. TK elit ini tidak usah kami lanjutkan. Ayo, kita pulang. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Kalian jangan pergi. Selesai. Menyinggung orang terkaya TK-ku. Tidak bisa berjalan lagi. Dasar bodoh, menyinggung orang terkaya dan istrinya. Usaha yang kuperjuangkan seumur hidupku, engkau hancurkan semuanya. Tunggulah makan angin. Tidak mungkin. Liang Huilan, apa haknya dia mendekati orang terkaya? Dia tidak mungkin hidup lebih baik dariku. Dia Liang Huilan, apa haknya dia mendekati orang terkaya? Liang Huilan, mantan istriku ternyata mendekati orang terkaya? Huilan, akhir-akhir ini aku membuatmu dan anak-anak menderita. Ini semua salahku. Dulu aku hanya fokus mencari anak-anak. Segala urusan, aku selalu meminta asisten Liu yang menanganinya untukku. Tapi sekarang, setelah menemukan anak-anak, aku bahkan tidak bisa menjadi kakek yang baik. Jangan bicara seperti itu. Aku baru lega setelah Xiao Chen dan Xiao Jing kembali. Setidaknya ada yang membela mereka. Tidak seperti aku. Tidak punya kemampuan sama sekali. Nenek, aku tidak mau nenek berkata begitu. Nenek mencari nafkah sendiri, tidak memandang kaya atau miskin. Adalah teladan bagi aku dan Xiao Jing. Benar. Neneklah orang yang paling hebat. Iya, nenek bersusah payah membesarkan kalian.
Setelah kalian besar, kalian harus membalas budi nenek. Tenang saja, Kek. Aku dan adikku nanti akan menghidupi nenek, merawatnya tanpa berpisah selangkah pun. Xiao Jing, nenek tidak mengharapkan balasan apapun dari kalian. Asalkan kalian bisa tumbuh besar dengan selamat dan sehat, nenek sudah puas. Nenek, waktu itu Kekek menyatakan perasaannya padamu. Sudahkah nenek mempertimbangkannya? Xiao Chen, biarkan nenek istirahat dengan baik malam ini. Masalah ini kita bicarakan nanti saja. Baiklah, kita keluar dulu. Aku hanya orang biasa. Status kita berdua terlalu jauh berbeda. Aku benar-benar tidak pantas untukmu. Aku benar-benar tidak pantas untukmu. Nenek, kamu bukan orang biasa. Kamu membesarkan aku dan kakak, menyelamatkan nyawa kakak, dan membiayai sekolah kami. Di hatiku, kamu adalah manusia super. Nenek, kalau bicara pantas, justru kakek yang tidak pantas untukmu. Dia tidak melindungimu dengan baik di pesta ucapan terima kasih. Begitu juga di taman kanak-kanak. Benar, status kakek sebagai orang terkaya. Apa gunanya? Bahkan orang yang disukainya pun tidak bisa dilindungi. Kata kedua anak ini benar. Haweran, jangan sekali-kali kamu merasa tidak pantas untukku. Bibi Liang, ayahku benar-benar tulus. Bisakah kamu mempertimbangkannya lagi? Ya, perhatiannya padamu. Kami semua melihatnya. Apalagi, di hati aku dan Jongwoo sudah lama menganggapmu sebagai ibu. Aku tahu niat baik kalian. Tapi aku hanya orang biasa. Yang kuinginkan hanyalah kehidupan yang sederhana, makan dan minum biasa saja. Haweran, di usiaku yang sudah senja ini, aku tidak mengharapkan yang lain. Hanya ingin menemukan pasangan yang cocok untuk menjalani hidup. Kita sudah lama bersama. Aku selalu menyukaimu. Nanti aku akan menyerahkan perusahaan pada Jongwoo dan Okemun. Kita berdua bisa menjalani hidup yang kamu inginkan. Nenek, setujulah dengan kakek. Hei, aku ingin bersama kakek nenek selamanya. Baik, aku setuju denganmu. Aku janji padamu. Hebat! Nenek hebat sekali. Nenek akhirnya setuju. Huilan, aku berjanji ke depannya akan memberimu kehidupan yang tenang. Akan selalu menemanimu. Kenapa love is true? Kalian berdua pelan-pelan. Kita kesini buat apa? Aku ingin membawamu membeli baju dan perhiasan. Ini untuk persiapan pernikahan nanti. Masih lama sekali. Kenapa kamu sekarang sudah mulai merencanakannya? Nek, hidup itu harus belajar bersiap-siap. Aku dukung kakek merencanakannya sekarang. Kakek sebentar lagi punya pendamping. Kalian berdua sehari tidak mengolok-olok kakek. Tidak enak ya? Kamu malah lari. Cepat! Aduh, sudah. Jangan ganggu dia lagi. Ayo kita jalan-jalan. Kak, lihat toko kue. Kamu cepat temani mereka. Aku di sini sendiri saja. Baik, aku segera kembali. Bukankah ini mantan istriku, Liang Huilan? Mana nenek? Kakek, mari kita tanya tante di toko. Baiklah, halo. Saya ingin bertanya, wanita yang tadi di depan pintu, kemana perginya? Kamu mau apa? Apa yang kamu lakukan? Tadi ada seorang pria menyeretnya pergi, naik ke lantai 2. Pria? Terima kasih. Kenapa kamu menyeretku ke sini? Liang Huilan, kudengar kabarmu akhir-akhir ini cukup baik. Tidak berlebihan kan kalau kamu mentraktirku makan enak? Aku tidak punya uang. Tidak punya uang? Kamu mau bohongi siapa? Pakai baju secantik ini? Kulit jadi lebih putih dari dulu. Hidupmu begitu nyaman.
Berani bilang tidak punya uang? Lepaskan aku, Chen Hongtai. Punya uang atau tidak? Kamu tidak tahu di hatimu. Selama bertahun-tahun ini, kamu minum dan berjudi di luar. Menghabiskan semua tabunganku. Setelah bercerai, aku sendirian yang bekerja keras, mencari uang, membesarkan anak hingga dewasa. Sekarang, akhirnya aku melihatnya berkeluarga dan punya anak. Aku merasa sangat terhibur. Kini hidupku akhirnya ada harapan. Kenapa kamu masih datang mengganggu? Yo, Liang Huilan, aku tahu sekarang kamu dekat dengan orang kaya, segera akan naik ke puncak dan menjadi orang penting. Ku beritahu ya, aku bisa tidak muncul, tapi kamu harus memberiku 5 juta. Apa? 5 juta apa? Chen Hongtai, kamu benar-benar gila. Lepaskan aku, lepaskan aku. Liang Huilan, kamu sebentar lagi akan menikah dengan orang terkaya. Baginya 5 juta itu bukanlah hal yang sulit, kan? Kamu kasih atau tidak? Aku tidak punya. Kakek, itu bukan nenek, ya? Lepaskan aku, bajingan. Lepaskan. Kamu sedang apa? Anda pasti bosku orang terkaya di Haicheng, kan? Siapa kamu? Kenapa kamu mengganggu Huilan? Aku mantan suaminya. Hari ini kebetulan bertemu. Aku ingin mengajaknya makan. Tadi itu sikapmu mengajaknya makan? Aku peringatkan kamu. Kalau kamu masih mengganggu Huilan, aku tidak akan segan-segan lagi. Kamu orang terkaya jadi hebat ya? Aku dan mantan istriku mengobrol. Urusanmu apa? Tidak segan-segan lagi. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ayo, kalau berani, tangkap aku. Chen Hongtai, aku dan kamu, si pecandu judi, sudah lama bercerai. Antara aku dan kamu, tidak ada sedikit pun ikatan. Baik, kalian tunggu saja. Nenek, apakah kamu masih memikirkan kejadian tadi pagi dan merasa tidak senang? Xiaojing, nenek, baik saja. Nenek, jangan takut. Kami dan kakek akan melindungimu. Huilan, kata Nana itu benar. Mantan suamimu memang merepotkan, tapi aku akan menyuruh orang menyelidikinya. Tapi dia... 2 bocah kecil, ayo kita bantu nenek merapikan lemari pakaiannya. Ayo pergi. Huilan, sudahlah Ruth. Kenapa belum tidur? Oh, tidak bisa tidur. Ini foto Junyi saat berusia 2 tahun. Saat itu aku baru bercerai. Membesarkan anak sendirian sangat sulit. Lalu melihatnya diterima di universitas, nikah, dan memiliki anaknya sendiri. Aku merasa semua ini sangat berharga. Junyi sekarang di cabang perusahaan. Kinerjanya bagus. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tahu ini semua berkatmu. Berkat apa? Kita sebentar lagi akan menjadi satu keluarga. Jangan terlalu sungkan. Huilan, mulai sekarang, apapun yang terjadi, pastikan kamu memberitahuku. Ya. Chen Hongtai, kenapa kamu di sini? Waduh, setelah bergaul dengan orang terkaya, memang beda ya. Tinggal di villa mewah seperti ini. Aku nyari lama sekali. Ini pasti 2 anak dari keluarga orang terkaya itu ya? Kalian berdua umur berapa? Chen Hongtai, aku peringatkan kamu. Jangan coba-coba berbuat curang. Atau aku akan lapor polisi. Lapor polisi untuk menangkapku. Aku kan tidak melakukan kesalahan apa-apa. Jangan sentuh nenekku. Kamu mengikuti nenek sampai ke rumah kami berhak melaporkanmu ke polisi. Kalau kamu masih ganggu nenekku lagi, kakek pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Liang Huilan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Cucu kandungmu sendiri tidak kamu urus. Malah mau melayani anak orang lain. Ada saja nenek seperti kamu. Kamu tidak berhak menuduhku. Utang judi yang dulu kamu buat, itu semua sudah aku yang lunasi. Lagi pula, pernahkah kamu merawat Junyi sehari saja? Itu namanya utang bersama suami istri. Sudah seharusnya kamu yang bayar. Dengarkan baik-baik. Syarat yang kubicarakan terakhir kali. Kalau kamu tidak setuju. Kakek tidak baik. Nenek dalam bahaya. Apa?
Syarat yang saya katakan padamu sebelumnya, kalau kamu tidak setuju, saya akan membuatmu sengsara. Nenek, lari cepat. Sial. Xiao Chen, kamu jatuh tidak? Biar saya lihat. Di mana sialan-sialan itu? Kakek saya sudah melapor ke polisi, cuma kamu bergerak lagi. Kamu? Huilan, Xiao Chen. Baik, kalian tunggu saja. Huilan. Apa yang terjadi? Chen Hongtai itu, entah bagaimana dia bisa menemukan tempat ini. Kalau bukan karena Xiao Jing yang memanggilmu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Sudah tidak apa-apa, Huilan. Sebentar lagi, saya akan mengantar mereka ke sekolah. Beberapa hari ini, saya akan menyuruh orang mengawasi Chen Hongtai. Jika dia menyakiti kamu dan anak-anak lagi sedikit pun, saya pasti tidak akan membiarkannya. Mau kemana? Kembali ke sini. Kenapa kamu marah pada seorang anak? Sungguh? Ponsel yang baru saya beli ini dihancurkan begitu saja olehnya. Bukankah itu hanya sebuah ponsel? Lele juga tidak sengaja. Iya, ayah kan, orang yang mengerjakan proyek besar, pasti tidak kekurangan uang sedikit ini. Bagaimana caramu bicara padaku? Kamu pikir aku mau harus berdesak-desakan di sini? Di rumah kontrakan jelek ini? Benar, kalau bukan karena mertuamu yang tidak punya hati, bagaimana kita bisa sampai pada titik ini? Ayah, jangan-jangan ini penagih utang lagi? Masa sih? kenapa kau dorong aku? Kau saja yang pergi. Aduh, kau saja yang lihat. Ini lele kan? Wah, sudah setinggi nih. Siapa kau? Jangan sentuh anakku dengan tangan kotormu. Lepaskan. Iya, ini namanya masuk ke rumah orang tanpa izin. Cepat telepon polisi. Cucuku sendiri yang membukakan pintu untukku. Mana ada masuk tanpa izin? Hah? Minggir. Kau mantan suami Liang Huilan? Bukannya dikatakan anakku. Menikahi istri dari keluarga yang cukup baik. Lihat tempat tinggal kalian hampir sama sepertiku. Ini semua berkat mantan istrimu itu. Dia sekarang dekat dengan orang terkaya. Tidak hanya membatalkan kerja sama proyek dengan keluarga kami, tapi juga membuat kami terlilit utang. Kami dan Liang Huilan sudah tidak ada hubungan sama sekali. Menjalin hubungan sudah terlambat. Cepat keluar dari rumah kami. Aku justru datang untuk membantu kalian. Kalian yakin ingin aku pergi? Berapa banyak utang kalian? Aku bisa bantu melunasinya. Benarkah? Bu, lihat dia pakaiannya lusuh. Kamu percaya omongannya? Sepengetahuanku, alasan dia bercerai dengan Liang Huilan semua karena di luar. Dia hura-hura dan berjudi, menimbun utang setumpuk. Kamu mau melunasi utang kami? Siapa tahu, niat buruk, apa yang kamu sembunyikan? Bagus, kamu benar-benar menganggap ini rumahmu sendiri. Cepat pergi dari sini. Cukup. Aku memang tidak bisa melunasi. Tapi masih ada Liang Huilan. Pohon uang itu. Liang Huilan? Iya. Bukankah dia sedang dekat dengan orang terkaya? Akan menjadi istri orang terkaya. Mengambil uang darinya. Itu adalah kesempatan langka. Apa? Dia akan menikah dengan Gu Yue, orang terkaya. Jangan-jangan kamu salah dengar? Dia cuma menyelamatkan 2 anak kecil itu. Jadi penolong keluargaku. Aku mendengarnya langsung. Pasti tidak salah. Dan aku sudah mengikutinya beberapa hari. Kita sudah dihabisi oleh dia dan keluargaku sampai seperti ini. Mana mungkin dia memberi kita uang? Benar. Dia bahkan bisa memutuskan hubungan dengan anak kandungnya sendiri. Apa yang tidak bisa dia lakukan? Kamu mau minta uang darinya? Kurasa kamu sedang bermimpi. Lagi pula Lele adalah cucu kandungnya. Kalau sesuatu terjadi padanya, Liang Huilan pasti tidak akan duduk diam saja.
Kenapa bisa begitu ceroboh? Jangan diutak-atik. Nanti kamu jangan bergerak. Aku tidak tahu kenapa. Tadi kelopak mata kiriku terus berkedut. Aku juga merasa gelisah. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Kamu pasti ketakutan karena Chen Hongtai itu. Belakangan ini juga kurang istirahat. Bagaimana kalau begini? Beberapa hari lagi kita ajak Xiao Chen dan Xiao Jing pergi bersantai. Halo? Apa? Baik, aku segera ke sana. Ada apa, Wilan? Terjadi apa? Tidak ada apa-apa. Aku cuma lupa beli kecap. Aku pergi beli sekarang. HP-nya juga ketinggalan. Kinli berani meneleponnya? Xiao Liu, tolong kamu periksa untukku kondisi keluarga Kinli. Cepat ya. Kak, bagaimana kalau kita mengikuti nenek diam-diam? Lihat apa yang sebenarnya terjadi. Ya, baiklah. Lili? Bu, akhirnya ibu datang. Tolong selamatkan Lele. Dia cucu kandung ibu. Lili, kamu ngapain? Cepat bangun. Aku pasti tidak akan menolak menyelamatkan Lele. Benarkah, Bu? Ibu sudah memaafkan aku, kan? Hal yang sudah lewat, biarlah berlalu. Sekarang yang terpenting adalah menyelamatkan Lele. Ibu mertua, dulu kami serakah melihat uang. Oh, itu salah kami, tapi Lele tidak bersalah. Ibu bilang, tidak sampai terjadi apa-apa. Bagaimana kami bisa hidup? Ibu mertua, Lele adalah cucu kandungmu. Dia diculik. Ibu tidak boleh, tidak peduli. Bagaimana Lele bisa diculik? Apakah kalian sudah melapor ke polisi? Tidak bisa melapor. Bu, bagaimana kalau penculiknya tahu? Lele bisa dalam bahaya, Bu. Penculiknya minta tebusan 10 juta. Mana ada kami punya uang sebanyak itu? 10 juta? Itu orang jahat itu. Kenapa dia juga di sini? Tidak baik. Nenek tertipu. Dua anak nakal. Lepaskan aku. Cepat lepaskan aku. Lepaskan aku. Masuk. Lepaskan aku sekarang. Kalian orang jahat, lepaskan aku. Xiao Chen, Xiao Jing, Chen Hongtai, kenapa kau di sini? Nenek, mereka membohongi. Sama sekali tidak ada kasus penculikan. Kalian berani menggunakan Lele untuk menipuku? Nenek tua bangka, kau sudah menghancurkan keluarga kami. Sekarang malah mau mendekati orang terkaya. Untuk hidup enak, berdasarkan apa? Nenek tua, kau pantas menerimanya. Lele. Sudah, cepat ikat dua anak sialan ini. Untukku. Apa yang kalian lakukan? Nenek, jangan takut. Kakek pasti akan datang. Menyelamatkan kita. Liang Huilan, kau memang tidak mau dihormati, malah minta dihukum. Kau memaksaku bertindak keras, baru mau menurut dan memberi uang, ya? Chen Hongtai, kau hanya ingin uang, kah? Aku berikan padamu 10 juta. Lepaskan kedua anak ini baik-baik ya. Kau anggap aku bodoh? Dua anak sialan ini. Barulah pohon uang kami. Bagaimana? Ada kabar dari Huilan dan yang lain? Lokasinya sudah terlacak. Mereka ada di rumah Kinli. Nenek tua bangka, tidak menyangka kamu juga bisa sampai seperti ini, kan? Si kampungan masih ingin menjadi istri orang terkaya. Jangan kira dengan mendekati orang terkaya, lo kamu jadi hebat. Lo berhasil ya? Bukankah harus mendengarkan kami? Sudahlah, persatuan di antara kalian, aku tidak peduli. Sekarang, kerjakan urusan yang penting dulu. Cepat telepon Bu Yue. Benar, lebih baik. Urusan penting yang harus diselesaikan. Halo, pengguna yang Anda hubungi. Sementara ini tidak dapat dihubungi. Kenapa tidak ada yang mengangkat telepon? Jangan-jangan. Dia melaporkan ke polisi. Tidak mungkin. Bagaimana dia tahu orangnya ada di sini? Sudah ku bilang, kakekku bisa menyelidiki segalanya. Oh, dibandingkan meminta uang, kalian seharusnya memikirkan bagaimana membagi uangnya. Betul. Kalian total ada 4 orang. Bagaimana membagi uangnya?
Sebenarnya ingin meminta 10 juta. Sekarang cucu orang terkaya ada di tangan kami. Bagaimanapun pasti bisa meminta 100 juta. 100 juta. Ini dekku loh. Uangnya harus kebagi setengah. Kamu sendiri mau menelan separuhnya? Tidak mungkin. Kamu sendiri. Kita ada 3 orang. Kamu cuma dapat seperempat. Seperempat apa? Berdasarkan apa? Ide dariku. Pasti aku dapat bagian lebih banyak. Xiaojing. Apa? Kakek. Mereka berdua mau kabur. Mereka berdua ingin kabur. Bajingan, lepaskan aku. Cepat lepaskan aku, bajingan. Lepaskan aku. Dasar anak kelinci. Berani mempermainkan aku, ya? Lepaskan aku. Chen Hongtai, lepaskan Xiao Chen dan Xiao Jing. Apapun masalahmu, hadapi aku saja. Sudah begini, kau masih memikirkan untuk melindungi mereka? Ku berikan kau lindungi. Ku berikan kau lindungi. Nenek. Ku berikan kau lindungi. Nenek. Nenek. Xiao Chen, Xiao Jing, jangan takut. Nenek tidak apa-apa. Ku berikan kau lindungi. Kinli, apa yang kau lakukan? Sia, bagaimana bisa? Aku lupa. Dia pulang hari ini untuk melihat anaknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Anak keluarga tuanku. Kenapa ada di rumah kita? Junyi, kau masih ingat aku? Aku ayahmu. Chen Hongtai, kenapa kau ada di rumahku? Ayah, kakek membelikanku banyak-banyak sekali mainan. Selama mereka berdua ada, aku bisa menukarnya dengan banyak-banyak uang. Kau ternyata menyandera anak orang terkaya di rumahku. Keluarga kita sudah seperti ini. Mengapa kau masih mau menyakiti kami? Apa maksudmu menyakiti? Kalau bukan karena dia, mereka. Aku sendiri mana bisa melakukan hal ini? Ini semua ide ayahmu. Dia bilang, kalau Lele diculik, ibumu pasti khawatir. Dia kan mau jadi istri orang terkaya. Kenapa kita yang harus sembunyi-sembunyi? Utang-utang ini, seharusnya dia yang bayar. Betul. Dialah dalangnya. Kita paling-paling cuma kaki tangannya. Kalian masih tahu kalau ini melanggar hukum? Junyi. Bu, ini salahku. Aku yang tidak berguna hingga membuatmu seperti ini. Paman Junyi, ini bukan urusanmu. Orang-orang jahat inilah yang menyakiti nenek. Iya, meski dulu kau pernah menyakiti hati nenek, tapi dia tetap selalu mengingatmu. Chen Junyi, kau mau apa? Aku tidak bisa membiarkan kalian terus salah. Aku sekarang akan mengantar kedua anak ini pulang. Tidak boleh. Mereka berdua adalah pohon uang kita. Meski kau anakku, kau tidak boleh menghalangi rezeki kami. Lepaskan. Cepat pergi. Jangan lari. Kalian mau apa? Kakek, kenapa baru datang? Kek Xiao Jing tak. Sudah, anak-anak. Tidak apa-apa. Kakek sudah datang. Kuyue, kalau kamu masih ingin nenek tua ini hidup, berikan kami 1 miliar. Ya, 1 miliar. Aku tidak percaya nyawa istri orang terkaya tidak bernilai 1 miliar. Kakek, cepat selamatkan nenek. Kakek, aku tidak mau nenek mati. Jangan mendekat, atau aku tidak akan segan-segan. Jangan pedulikan aku. Cepat bawa anak-anak pergi. Nenek tua, banyak bicara. Baik, kamu hanya mau uang kan? Ku berikan. $1 miliar, kita kaya. 1 miliar? Tidak menyangka, nyawa nenek tua ini cukup berharga. Uang sudah kuberikan. Cepat lepaskan Huilan. Cepat lepaskan dia, wanita jahat. Cepat lepaskan nenekku. Baik. Sekarang juga aku lepaskan. Iba. Huilan. Junyi, Paman Junyi. Aku membunuh seseorang. Paman Junyi. Xiao Liu, bawa mereka ke kantor polisi. Sah. Ibu. Ya, aku yang salah padamu. Jangan.
Huilan, cepat pergi ke rumah sakit. Nenek, jangan menangis. Iya, Paman pasti akan sadar. Huilan, sudah tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir. Aku akan cari dokter terbaik untuk mengobati Junyi. Kamu tenang saja. Nenek, kenapa kamu masih bersih-bersih? Nenek, cepat ikut kami. Kakek ada masalah. Apa? Nenek, cepat, atau nanti terlambat. Cepat, ayo pergi. Xiao Jing, kenapa kita ke hotel? Nenek, jangan tanya. Aku dapat kabar kakek ada di sini. Iya, Nenek. Ayo kita masuk. Xiao Chen, jangan nakut-nakuti aku. Nenek, apapun yang kamu lihat nanti, jangan marah. Aku dan kakak selalu di sisimu. Cepat buka pintunya. Nenek, tutup matamu. Nenek, buka matamu dan lihatlah. Ibu, selamat. Akhirnya kamu menemukan kebahagiaanmu sendiri. Nenek dan kakek akhirnya bisa bersama. Lamar dia. Ini satu-satunya dan terakhir kalinya aku membohongimu. Sekarang aku ingin bertanya. Ibu Hui Lan Liang, maukah kamu menikah denganku? Katakan iya, katakan iya, katakan iya.